Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Tahukah Anda, kadar kreatinin yang tinggi bisa menjadi tanda kerusakan ginjal yang serius. Banyak orang tidak menyadari bahwa ada cara alami dan sederhana untuk menurunkan kadar kreatinin, tanpa obat, tanpa bahan kimia, dan bisa dilakukan dari rumah. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan like video ini jika Anda peduli dengan kesehatan ginjal Anda dan keluarga. Mari kita jaga kesehatan bersama, mulai sekarang. 1. Perbanyak minum air putih. Air putih adalah detoks alami terbaik untuk ginjal Anda. Ketika Anda cukup minum air, tubuh bisa lebih mudah mengeluarkan racun dan zat sisa metabolisme, termasuk kreatinin melalui urin. Kekurangan air justru bisa membuat ginjal bekerja terlalu keras dan memperparah kondisi. Namun, perlu diperhatikan bahwa minum air berlebihan juga tidak baik bagi penderita gangguan ginjal tahap lanjut. Maka, kuncinya adalah cukup dan teratur. Biasanya, 8 hingga 10 gelas per hari cukup bagi orang sehat. Tapi jika Anda sedang dalam pemantauan medis, konsultasikan jumlah yang ideal dengan dokter. Air hangat juga disarankan karena lebih cepat dicerna tubuh dan membantu proses pencernaan serta pengeluaran racun. Hindari minuman berkafein dan manis berlebihan karena justru bisa memperparah dehidrasi dan membebani ginjal Anda. 2. Konsumsi daun seledri. Daun seledri sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu fungsi ginjal. Penelitian menunjukkan bahwa seledri memiliki efek diuretik ringan, yang membantu meningkatkan produksi urin dan mempercepat pengeluaran kreatinin dari tubuh. Selain itu, seledri juga kaya akan antioksidan, seperti flavonoid dan vitamin C, yang membantu mengurangi peradangan dan melindungi jaringan ginjal dari kerusakan oksidatif. Ini sangat penting terutama bagi penderita hipertensi, karena tekanan darah tinggi adalah musuh utama ginjal. Untuk hasil optimal, Anda bisa merebus daun seledri dan meminum air rebusannya 2-3 kali seminggu. Pastikan tidak menambahkan gula atau pemanis buatan. Efeknya akan lebih terasa jika dikombinasikan dengan pola makan rendah garam dan tinggi serat. 3. Perbanyak konsumsi buah rendah kalium. Salah satu tantangan bagi penderita ginjal adalah memilih buah yang tepat. Beberapa buah tinggi kalium justru membebani ginjal. Namun, ada banyak pilihan buah rendah kalium yang bisa membantu menurunkan kreatinin secara alami. Contohnya adalah apel, anggur, nanas, dan beri-berian. Buah-buahan ini tidak hanya rendah kalium, tapi juga kaya antioksidan dan serat. Antioksidan sangat penting untuk mengurangi stres oksidatif dan membantu proses pemulihan jaringan ginjal yang rusak. Mengonsumsi 2-3 porsi buah rendah kalium setiap hari bisa membantu tubuh melawan inflamasi dan mempercepat proses detoksifikasi kreatinin. Hindari jus buah dalam kemasan karena biasanya mengandung gula tinggi yang justru memperburuk kondisi ginjal. 4. Konsumsi makanan berprotein rendah. Protein memang penting untuk tubuh, tapi bagi penderita gangguan ginjal, terlalu banyak protein bisa meningkatkan kadar kreatinin. Ini karena kreatinin adalah produk sisa metabolisme otot dan protein. Oleh karena itu, mengatur asupan protein adalah langkah cerdas. Sumber protein nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan rendah purin bisa menjadi pilihan yang lebih aman dibandingkan daging merah atau jeroan. Anda tidak harus menghentikan konsumsi protein, tapi cukup mengurangi porsinya dan memilih jenis yang lebih ringan dicerna. Dengan memperhatikan ini, ginjal tidak akan bekerja terlalu keras menyaring sisa metabolisme, dan kadar kreatinin bisa perlahan turun. Hal ini juga terbukti dalam beberapa jurnal nefrologi yang menyatakan bahwa diet rendah protein memperlambat progresivitas gagal ginjal. 5. Teh daun kumis kucing. Kumis kucing, Orthosiphon aristatus, dikenal luas sebagai herbal tradisional untuk membersihkan ginjal dan saluran kemih. Efek diuretiknya mampu meningkatkan jumlah urin, sehingga membantu pembuangan kreatinin dari dalam tubuh. Penelitian lokal dan internasional telah mendukung manfaat kumis kucing dalam menurunkan kadar kreatinin pada penderita gangguan ginjal ringan hingga sedang. Teh herbal ini juga bersifat antiinflamasi dan membantu mencegah infeksi saluran kemih yang seringkali memperparah kondisi ginjal. Cara membuatnya cukup mudah. Rebus 10-15 lembar daun kumis kucing dalam 3 gelas air hingga tersisa setengahnya. Minum pagi dan sore selama 1-2 minggu secara rutin. Jangan dicampur gula agar manfaatnya tetap maksimal. 6.
Olahraga ringan dan yoga. Meskipun olahraga berat bisa meningkatkan kreatinin karena kerja otot, justru olahraga ringan seperti jalan kaki, stretching, atau yoga bisa membantu metabolisme dan mempercepat proses detoksifikasi tubuh. Aktivitas fisik meningkatkan sirkulasi darah, termasuk ke ginjal. Ini membuat ginjal lebih efisien menyaring darah dan mengeluarkan zat sisa. Selain itu, olahraga menurunkan tekanan darah, menyeimbangkan gula darah, dan memperbaiki kualitas tidur. Semua faktor ini penting untuk kesehatan ginjal. Cukup lakukan olahraga ringan 20-30 menit per hari, 4-5 kali seminggu. Hindari aktivitas berlebihan yang membuat otot rusak, karena bisa menaikkan kreatinin sementara. Dengarkan tubuh Anda dan lakukan secara bertahap. 7. Kurangi garam dan MSG. Terlalu banyak garam dan MSG menyebabkan tekanan darah tinggi dan kerusakan ginjal secara perlahan. Ginjal yang sudah lemah akan semakin kesulitan membuang kelebihan natrium, dan ini memperparah retensi cairan serta pembengkakan. Mulailah dengan membaca label pada makanan kemasan, kurangi makanan instan dan olahan, serta hindari makanan asin berlebihan seperti kerupuk, abon, mie instan, dan kaldu bubuk. Gunakan rempah alami seperti bawang putih, jahe, atau kunyit untuk mengganti rasa gurih. Penelitian menunjukkan bahwa pengurangan asupan garam dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan memperbaiki filtrasi ginjal. Dalam jangka panjang, ini bisa memperlambat kerusakan ginjal dan mengurangi kadar kreatinin secara bertahap. Ginjal bisa sembuh secara alami. Kabar baiknya, ginjal bukan organ yang cepat rusak permanen. Dengan perubahan gaya hidup yang tepat, kerusakan ringan hingga sedang masih bisa diperbaiki. Banyak pasien yang berhasil menurunkan kreatinin tanpa obat, hanya dengan pola makan sehat, cukup minum, dan tidur yang baik. Kuncinya adalah disiplin dan konsisten. Jangan menunggu gejala makin parah baru mulai peduli. Ginjal Anda bekerja 24 jam non-stop, maka sudah saatnya Anda juga memberi perhatian penuh pada kesehatan mereka. Nah, sahabat sehat, itulah beberapa cara alami yang bisa Anda terapkan untuk menurunkan kadar kreatinin tubuh tanpa harus mengandalkan obat-obatan kimia. Dari menjaga pola makan rendah protein hewani, rutin konsumsi air putih yang cukup, hingga menambahkan herbal seperti daun seledri dan ketumbar dalam kehidupan sehari-hari, semuanya bisa memberi dampak luar biasa bagi kesehatan ginjal Anda. Ingat, ginjal bukan hanya penyaring racun tubuh, tapi juga penyeimbang berbagai fungsi vital lainnya. Maka dari itu, menjaga ginjal sama dengan menjaga kualitas hidup Anda. Sebagai tambahan penting, jangan lupakan pentingnya aktivitas fisik ringan, tidur yang cukup, dan menghindari stres berlebihan. Meskipun terdengar sederhana, kebiasaan ini secara tidak langsung membantu tubuh menurunkan kadar toksin dan beban kerja ginjal. Kreatinin tinggi seringkali menjadi alarm tubuh untuk memberitahu bahwa sudah saatnya kita kembali ke gaya hidup sehat dan alami. Anda tidak perlu langsung panik, tapi juga jangan abaikan. Deteksi dini dan tindakan nyata adalah kuncinya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan darah dan urin secara berkala, terutama jika Anda memiliki riwayat hipertensi, diabetes, atau gangguan ginjal sebelumnya. Pemeriksaan ini akan membantu Anda memantau kadar kreatinin dan fungsi ginjal secara keseluruhan. Ingat, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Dengan kombinasi nutrisi sehat, gaya hidup seimbang, dan kesadaran akan tubuh sendiri, Anda bisa menjaga kesehatan ginjal dalam jangka panjang tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Alam telah menyediakan berbagai solusi yang bisa kita manfaatkan, mulai dari pola makan yang benar, konsumsi rempah tertentu seperti daun seledri, ketumbar, dan rebusan jagung, hingga kebiasaan sehat seperti cukup minum air putih, olahraga ringan, dan tidur yang cukup. Tapi ingat, semua itu harus dilakukan secara konsisten, karena proses penyembuhan alami tidak instan, tapi memberikan hasil jangka panjang yang jauh lebih baik. Namun, jika setelah menerapkan semua langkah tadi selama beberapa minggu hingga bulan kadar kreatinin tetap tinggi, kami sangat menyarankan untuk tidak menunda pemeriksaan ke dokter spesialis ginjal. Ada banyak faktor lain yang bisa menyebabkan kreatinin tidak turun, seperti adanya penyumbatan saluran urin, infeksi ginjal, atau kerusakan fungsi ginjal yang lebih berat. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin akan merekomendasikan terapi lanjutan seperti diet khusus rendah purin, suplemen herbal pengganti, atau bahkan hemodialisis ringan jika sudah memasuki tahap kronis. Jadi, jangan takut untuk mencari bantuan medis profesional, karena itu bukan berarti menyerah,
tapi justru bentuk kepedulian Anda terhadap tubuh sendiri. Kami juga menghimbau kepada Anda semua yang masih merasa sehat, mulailah jaga ginjal sejak dini, bahkan sebelum kadar kreatinin naik. Makan sehat bukan hanya untuk orang sakit. Minum air putih cukup bukan hanya saat haus. Dan beristirahat cukup bukan berarti malas, tapi investasi untuk jangka panjang. Setiap organ tubuh kita, terutama ginjal, bekerja tanpa henti untuk menyaring racun, menjaga keseimbangan elektrolit, dan membantu kinerja jantung. Maka sekecil apapun langkah Anda hari ini, akan menjadi perlindungan besar di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga Anda sekarang makin paham bahwa menurunkan kreatinin tidak harus selalu dengan obat, tapi bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana dan alami. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke keluarga, sahabat, dan grup WhatsApp Anda. Siapa tahu, informasi ini bisa menyelamatkan orang terdekat Anda dari cuci darah. Silakan tulis di komentar jika Anda memiliki pengalaman atau pertanyaan soal kesehatan ginjal. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.